بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pencari berkah semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Kepercayaan terhadap akhir dari seluruh kehidupan di bumi ini, termasuk alam semesta secara keseluruhan, merupakan bagian penting dari prinsip keimanan dalam Islam, yakni rukun iman yang keenam. Sebagai umat Islam, kita meyakini bahwa suatu saat dunia ini akan mencapai akhirnya dengan kehancuran total yang melibatkan seluruh isi bumi dan tata surya. Namun, peristiwa kiamat ini tidak terjadi secara tiba-tiba atau sebagai satu kejadian tunggal. Dengan kata lain, kiamat bukan hanya satu peristiwa yang terjadi dalam sekejap, tetapi melibatkan serangkaian tahapan yang akan terjadi sebelum seluruh alam semesta hancur. Setidaknya terdapat sejumlah peristiwa yang akan mendahului hari kiamat. Hari kiamat sendiri merupakan peristiwa yang sangat mengerikan bagi seluruh umat manusia. Berdasarkan keterangan dalam Islam, hari kiamat diperkirakan berlangsung selama 50.000 tahun dalam ukuran waktu dunia. Hal ini mungkin sulit untuk kita pahami, tetapi dalam ajaran Islam terdapat penjelasan mengenai durasi yang luar biasa ini. Berdasarkan hadits, hari kiamat akan terasa sangat ringan bagi orang mukmin, bahkan hanya sebanding dengan waktu antara solat zuhur dan asyar. Hal ini disebutkan dalam Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali dan juga dijelaskan oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah yang bersandar pada hadits riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah bersabda, "Demi Allah yang menggenggam jiwaku, sesungguhnya bagi orang mukmin, hari kiamat akan terasa ringan, bahkan lebih ringan daripada salat wajib yang ia lakukan di dunia." Dalam Syahih Al-Jami' disebutkan bahwa hari kiamat bagi orang-orang mukmin hanyalah seukuran waktu antara zuhur dan asyar. Ini menunjukkan bahwa bagi mereka yang memiliki keimanan kuat, lamanya hari kiamat tidak akan menjadi beban yang berat. Di hari kiamat, terdapat perbedaan dalam perhitungan waktu dibandingkan dengan waktu yang kita alami di dunia. Waktu akan terasa berjalan dengan kecepatan luar biasa, sehingga satu hari di hari kiamat bisa setara dengan ribuan tahun di dunia. Ini tentu sulit dipahami secara konvensional. Dalam Syahih Muslim, Kitab Zakat, serta dalam Tadhib fi Adilati Maqnil Ghayah wa Taqrib karya Mustafa Daib Al-Bugha, Al-Maidani, Al-Dimashqi, Al-Syafi'i, disebutkan hadits dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Satu hari di hari kiamat lamanya sama dengan 50.000 tahun dibandingkan hari di dunia." Salah satu peristiwa penting sebelum hari kiamat adalah munculnya Dajjal, makhluk penyebar fitnah terbesar di bumi. Kalau ada orang yang bisa melihat Dajjal, orang pertama tahu Dajjal di bumi, bukan di Indonesia, di bumi ini ada dua orang selain Abal. Pindah agama saja, berarti Quran salah. Quran salah mustahil. Demi percaya Allah. Dajjal diyakini akan tinggal di bumi untuk waktu yang sulit dihitung secara konvensional. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi dari Fatimah binti Qais, disebutkan bahwa Dajjal berkata kepada salah satu sahabat Nabi bernama Tamim, "Aku keluar lalu berjalan di bumi, dan tidak akan kutinggalkan satu kampung pun kecuali aku lewati dalam 40 malam." Dalam riwayat lain disebutkan dari Nawas bin Sam'an, "Ya Rasulullah, berapa lama Dajjal menetap di bumi?" Beliau menjawab, 40 hari.
Satu hari seperti satu tahun, satu hari seperti satu bulan, satu hari seperti satu minggu, dan hari-hari lainnya seperti hari biasa kalian. Kami bertanya lagi, Ya Rasulullah, dalam satu hari yang setara dengan satu tahun itu, apakah cukup bagi kami untuk salat sehari saja? Beliau menjawab, tidak, ukurlah waktu salat berdasarkan perhitungan kalian. Hadits serupa juga dijelaskan dalam riwayat Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Disebutkan bahwa Dajjal akan melintasi seluruh bumi dalam waktu 40 hari dan mendatangi setiap rumah manusia. Dengan perhitungan ini, sulit bagi kita untuk mengukur waktu secara tepat menjelang hari kiamat. Namun, dengan memperhatikan berbagai peristiwa yang telah disebutkan dalam hadits, kita bisa memahami tanda-tanda besar yang menunjukkan bahwa hari kiamat semakin dekat. Tanda-tanda besar menjelang kiamat. Di antara tanda-tanda besar yang akan terjadi sebelum kiamat adalah munculnya Imam Mahdi. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Al-Hakim, di mana Rasulullah bersabda, Imam Mahdi akan keluar di akhir zaman sebagai pemimpin umatku. Allah akan menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman di bumi, membagi harta secara merata, serta menambah jumlah umat Islam. Imam Mahdi akan hidup selama 7 atau 8 tahun. Imam Mahdi merupakan keturunan asli Rasulullah dan memiliki nama yang sama dengan beliau, yaitu Muhammad bin Abdullah. Ia akan memimpin perang jihad melawan Dajjal hingga ke Palestina. Namun tugas Imam Mahdi bukan untuk membunuh Dajjal secara langsung, melainkan menunggu turunnya Nabi Isa. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 159, Allah berfirman, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak akan beriman kepadanya, Nabi Isa, sebelum kematiannya, dan pada hari kiamat, dia akan menjadi saksi atas mereka. Nabi Isa akan turun ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia dari fitnah Dajjal serta menegakkan hukum syariat Islam. Ia juga akan menghapus sistem jizyah dan menegakkan keadilan di seluruh dunia, menghancurkan simbol-simbol non-Muslim, membunuh babi dan mengajak umat manusia untuk memeluk Islam. Setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, umat Islam tidak bisa berdiam diri karena ancaman lain yang jauh lebih mengerikan akan muncul, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 94, Allah berfirman mengenai Ya'juj dan Ma'juj sebagai kaum perusak di bumi. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah kaum yang berbuat kerusakan di bumi. Maka, bolehkah kami memberikan imbalan kepadamu agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Sebagian ahli tafsir menggambarkan Ya'juj dan Ma'juj sebagai simbol dari perilaku manusia yang buruk. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa mereka adalah makhluk nyata dengan ciri-ciri khusus, seperti bermata sipit tetapi bola matanya terlihat besar, berambut keriting, serta memiliki postur tubuh seperti manusia. Mengenai Ya'juj dan Ma'juj, Allah juga berfirman dalam Surat Al-Anbiya ayat 96-97, hingga apabila dibukakan tembok, penghalang Ya'juj dan Ma'juj, mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai celakalah kami. Sungguh kami telah lalai dari hal ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj juga berkaitan dengan peristiwa mengeringnya Danau Tiberias. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari An-Nawas bin Sam'an, Rasulullah bersabda, Allah lalu mengirim Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun dengan cepat dari setiap tempat yang tinggi. Kelompok pertama dari mereka melintasi Danau Tiberias dan meminum seluruh airnya. Ketika kelompok terakhir melewati danau itu, mereka berkata, dulu di tempat ini masih ada air. Setiap tahun Danau Tiberias mengalami penyusutan air, dan hal ini sering dikaitkan dengan tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Mantan Mufti Agung Mesir, Syekh Ali Jum'ah, meyakini bahwa mengeringnya Danau Tiberias bisa menjadi salah satu tanda kiamat. Terbitnya matahari dari barat dan kemunculan binatang melata. Kekacauan dunia akan semakin dramatis ketika matahari terbit dari arah barat. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amru, Rasulullah bersabda, sesungguhnya tanda pertama yang akan muncul menjelang kiamat
adalah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dahulu terjadi, maka yang lainnya akan segera menyusul. Ketika matahari telah terbit dari barat, pintu tobat akan tertutup. Orang-orang yang sebelumnya tidak beriman, meskipun kemudian beriman, keimanannya tidak lagi diterima. Imam Muslim meriwayatkan bahwa ada 3 perkara yang jika telah muncul, maka keimanan seseorang tidak lagi berguna. Apabila sebelumnya belum beriman atau belum melakukan kebaikan dalam keimanannya. Ketiga perkara itu adalah: 1. Terbitnya matahari dari barat. 2. Kemunculan Dajjal. 3. Munculnya binatang melata, dabbah. Binatang melata ini akan berbicara dan mengabarkan bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, disebutkan bahwa binatang ini akan menandai manusia berdasarkan keimanannya. Orang yang beriman akan diberikan tanda cahaya di wajahnya. Orang yang kafir akan ditandai pada hidungnya sebagai tanda kekufurannya. Tanda besar lainnya yang menunjukkan dekatnya hari kiamat adalah munculnya kabut asap tebal yang disebut dukhan. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Thabrani dari Abu Malik, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Rabb telah memperingatkan kamu dengan 3 hal. Pertama, asap yang akan menyebabkan orang mukmin mengalami demam, sementara orang kafir akan melepuh dan keluar asap dari setiap telinganya. Kedua, munculnya binatang melata. Ketiga, kemunculan Dajjal." Al-Quran juga menyebutkan fenomena dukhan dalam surat Ad-Dukhan. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Kemunculan api besar dari Yaman. Berdasarkan hadits riwayat Muslim, salah satu tanda kiamat adalah munculnya api besar dari Yaman yang akan menggiring manusia menuju tempat berkumpul. Dalam sejumlah riwayat lain disebutkan bahwa api ini akan keluar dari sebuah tempat bernama Aden di Yaman. Api ini akan menggiring manusia dari timur ke barat. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat At-Tirmidzi, api itu akan keluar dari dasar lereng Aden dan menyerang manusia. Api itu akan diam ketika manusia tertidur dan akan berjalan ketika manusia berjalan. Saat ini kota Aden di Yaman berada di atas lereng gunung berapi yang besar yang dapat meledak sewaktu-waktu. Laut di dekatnya dinamakan Teluk Aden atau Laut Hadramaut. Di sana terdapat lembah yang disebut Wadi An-Nar, lembah api. 3 gerhana besar. Setelah kemunculan api besar, tanda berikutnya adalah terjadinya 3 gerhana besar di 3 wilayah berbeda. 1. Gerhana di timur. 2. Gerhana di barat. 3. Gerhana di Jazirah Arab. Gerhana ini akan menjadi fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akan menjadi pertanda semakin dekatnya kehancuran dunia. Setelah fenomena munculnya 3 gerhana, berbagai bencana alam mulai terjadi. Akan ada gempa bumi besar, disusul dengan longsor dahsyat di belahan timur bumi. Sebagian ulama hadits menjelaskan bahwa peristiwa ini mungkin terjadi di kawasan Asia, meskipun lokasi pastinya tidak diketahui. Setelah terjadi di timur, bencana serupa akan melanda bagian barat bumi, seperti benua Amerika dan wilayah lainnya. Selanjutnya, terjadi longsor besar di Jazirah Arab, sebuah bencana yang begitu dahsyat hingga sulit untuk diperbaiki. Gempa bumi yang terjadi menjelang hari kiamat dijelaskan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Hajj ayat 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan pada hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Tanda-tanda akhir zaman yang terakhir adalah hancurnya Ka'bah. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Abu Ya'la melalui Abu Sa'id Al-Khudri. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji. Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda bahwa Ka'bah akan dihancurkan oleh seorang bernama Dzuz Suwaiqatain dari Habasyah, Ethiopia. Jika kita rangkai secara kronologis, perjalanan menuju akhir zaman dapat ditarik mundur sejak kelahiran Rasulullah. Awalnya, Islam ditegakkan di Makkah, lalu Rasulullah hijrah ke Madinah dan memulai periode dakwahnya. Setelah beliau wafat, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh para khalifah yang membangun pemerintahan Islam di berbagai wilayah seperti Utsmaniyah, Andalusia,
Jazirah Arab, India, hingga Nusantara. Namun, kejatuhan kekhalifahan terjadi akibat bangkitnya revolusi dunia, Perang Dunia I dan II, serta munculnya pengaruh Dajjal yang mengacaukan umat manusia. Akibatnya, umat Islam terpecah belah, nilai-nilai agama mulai luntur, dan berbagai paham menyimpang berkembang. Fenomena perzinahan menjadi semakin terbuka. Anak-anak banyak yang durhaka kepada orang tua, dan praktik agama lebih bersifat individual tanpa adanya kesatuan umat. Peristiwa gempa bumi semakin meningkat, sementara umat Islam justru mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian Perang Dunia III terjadi, di mana semua agama bersatu melawan Islam. Peradaban Islam semakin melemah karena pemisahan antara syariat dan hakikat. Terjadi kemarau panjang yang menyebabkan penderitaan luar biasa bagi umat Islam. Mereka yang tetap teguh dalam keimanan menjadi sasaran kezaliman, sementara orang-orang munafik justru selamat dari penderitaan tersebut. Peperangan terjadi di berbagai belahan dunia akibat kerakusan dan saling tuduh-menuduh. Bala bencana melanda bumi, mengubah wajahnya. Umat Islam terpaksa mengungsi ke bukit dan gunung, menghadapi kelaparan, hingga satu-satunya makanan yang tersisa hanyalah zikrullah. Bencana terus berlanjut melalui tanah, air, api, dan angin. 2/3 penduduk dunia meninggal akibatnya. Setelah itu, muncul seorang pemimpin yang dikenal sebagai Khalifah Islam atau Imam Mahdi. Di bawah kepemimpinannya, umat Islam kembali bangkit dan memenangkan peperangan melawan kaum musyrikin. Pada saat itu, Dajjal dan pengikutnya masih bersembunyi. Kejayaan kekhalifahan Islam diperkirakan berlangsung selama 7 hingga 9 tahun, di mana keberkahan melimpah, hewan liar menjadi jinak, dan tidak ada seorang pun yang mau menerima zakat karena semua orang berkecukupan. Namun kebangkitan Dajjal akhirnya terjadi bersama pasukannya. Lalu Nabi Isa turun ke bumi dan memimpin salat bersama Imam Mahdi di Masjid Al-Aqsa, Palestina. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, ia pun terkejut dan akhirnya dibinasakan oleh Nabi Isa. Setelah itu, terjadi peperangan besar antara pasukan kekhalifahan Islam yang dipimpin oleh Nabi Isa melawan kaum Yahudi. Dalam peristiwa ini, pohon dan batu berbicara untuk memberitahu keberadaan kaum Yahudi yang bersembunyi, hingga akhirnya pasukan Islam meraih kemenangan. Menjelang wafatnya Nabi Isa, seluruh umat manusia menerima Islam. Penyembelihan babi dilakukan di seluruh dunia sebagai simbol pembersihan syariat. Kemudian, Ya'juj dan Ma'juj turun dari bukit dengan jumlah yang sangat besar, menimbulkan kerusakan di mana-mana. Nabi Isa bersama umat Islam berlindung di Bukit Thur, lalu memohon pertolongan kepada Allah. Doanya dikabulkan sehingga Ya'juj dan Ma'juj dihancurkan oleh wabah penyakit yang mematikan. Bumi menjadi busuk akibat banyaknya mayat mereka, hingga Allah membersihkannya dengan hujan deras yang membawa jasad-jasad mereka ke lautan. Setelah itu, tanda-tanda kiamat besar pun mulai muncul. Al-Quran diangkat, nama Allah tidak lagi disebut. Gempa bumi terjadi di 3 penjuru dunia. Hewan-hewan mulai berbicara. Perzinaan dilakukan terang-terangan. Asap tebal menyelimuti bumi. Makkah dan Baitullah dihancurkan, dan umat Islam diwafatkan seluruhnya. Kemudian matahari terbit dari arah barat sebagai tanda akhir dari kehidupan dunia. Setelah itu, sangkakala ditiupkan untuk pertama kalinya, menandai awal dari kehancuran total alam semesta dan dimulainya kehidupan akhirat. Setelah sangkakala pertama ditiup oleh malaikat Israfil, seluruh makhluk hidup di langit dan di bumi akan mengalami kehancuran. Gunung-gunung hancur menjadi debu, lautan meluap dan mendidih, bintang-bintang berjatuhan, dan langit terbelah. Bumi mengalami goncangan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiupan, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Maka pada hari itu terjadilah peristiwa yang sangat besar." Surah Al-Haqqah ayat 14-15. Seluruh makhluk hidup, manusia, jin, dan hewan akan mati seketika. Tidak ada satu pun yang tersisa, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kehancuran ini melanda seluruh alam semesta, tidak hanya bumi, tetapi juga langit dan benda-benda langit lainnya. Allah berfirman,
Ketika bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur leburkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang beterbangan. Surah Al-Waqiah ayat 4-6. Bumi yang dulu dihuni oleh manusia kini berubah menjadi dataran yang rata, tanpa gunung dan lembah. Semua bangunan runtuh, lautan meluap, dan api membakar segala sesuatu yang tersisa. Tidak ada lagi kehidupan, dan alam semesta memasuki fase kehancuran total sebelum Allah membangkitkan kembali seluruh makhluk pada hari kebangkitan. Hari kiamat adalah kepastian yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Hadits. Tidak ada satu pun makhluk yang mengetahui kapan waktunya, kecuali Allah. Namun tanda-tandanya telah dijelaskan agar kita selalu waspada dan memperbaiki diri sebelum segalanya terlambat. Ketika bumi yang kita pijak ini hancur, saat langit terbelah, dan segala sesuatu berakhir dalam sekejap, apakah amal kita sudah cukup untuk menyelamatkan diri di hadapannya? Sudahkah kita menggunakan waktu di dunia ini untuk beribadah dan berbuat kebaikan, atau justru terlena oleh kehidupan yang sementara? Allah berfirman, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar." Surah Al-Hajj ayat 1. Dunia ini hanyalah persinggahan. Harta, jabatan, dan kesenangan tidak akan kita bawa ke akhirat. Yang tersisa hanyalah amal dan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Maka, selagi masih ada waktu, marilah kita memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, dan menjauhi segala yang dilarangnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang diberikan rahmat dan ampunannya, serta diselamatkan dari dahsyatnya hari kiamat. Amin. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten berikutnya di channel Pencari Berkah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita selalu dalam lindungan dan hidayah Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.